Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nulaila, Prodi Akuntansi Syariah, kelas C, NIM 21383042097. Di sini saya akan menjelaskan tentang Israiliyat dalam tafsir untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak Fakih Ali Syariati. Di sini saya akan menjelaskan tentang Israiliyat dalam tafsir. Secara etimologi, Israiliyat merupakan bentuk jamak dari kata Israiliyah, yakni bentuk kata yang dinisbahkan pada Israel. Secara historis, Israel berkaitan erat dengan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam, bahwa keturunan beliau berjumlah 12 orang, yakni Bani Israel. Sedangkan secara terminologi, Israiliyat adalah kisah-kisah yang pada awalnya diriwayatkan oleh orang Yahudi. Namun para ulama dan tafsir lebih menggunakan luas daripada hanya kisah-kisah Yahudi. Maksudnya, semua yang masuk ke dalam tafsir dan hadis yang sumber periwayatnya kembali kepada sumber orang Yahudi, Nasrani, dan yang lain. Para ulama sepakat bahwa yang menjadi sumber Israiliyat adalah Yahudi dan Nasrani, dengan menekankan Yahudi sebagai sumber utamanya, sebagaimana tercermin dari istilah Israiliyat itu. Proses masuknya Israiliyat ke dalam tafsir. Masuknya Israiliyat ke dalam tafsir tidak terlepas dari kebudayaan masyarakat Arab jahiliyah. Di antara penduduk Arab, masyarakat Yahudi yang pertama kali memasuki Jazirah Arab. Hijrah kubro kaum Yahudi ke Jazirah Arab dikarenakan karena adanya desakan dan siksaan dari Titus, seorang panglima Romawi sekitar tahun 70 Masehi. Dari situlah perkembangan Israiliyat mulai menjadi besar. Selanjutnya, pada saat Rasulullah SAW masih hidup, Israiliyat tidak berkembang banyak dalam penafsiran Al-Quran karena beliaulah satu-satunya yang menjadi mubayyin atau penjelas dalam penafsiran berbagai masalah yang terkait dengan Al-Quran. Sepeninggal Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang berhak menjadi pengganti, penjelas atau mubayyin wahyu Allah. Oleh karena itu, para sahabat melakukan ijtihad dengan sendiri-sendiri, dengan hati-hati, menanyakan kepada ahli kitab, serta jika menemui masalah-masalah seperti kisah para nabi atau umat-umat terdahulu. Pada masa Tabi'in, Israiliyat semakin aktif. Terdapat penafsiran dan periwayatan yang tidak selektif. Akibatnya, muncullah periwayatan dalam penafsiran yang terkena infiltrasi atau tasarruf Israiliyat. Lambat laun, pengaruh Israiliyat mulai berpengaruh dalam ajaran Islam. Para tabi'in dengan serta-merta menerima apa saja yang datang dari Yahudi karena menurut mereka beranggapan bahwa yang dibawanya itu tidak berdusta. Selanjutnya ada beberapa bagian. Pembagian Israiliyat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, Israiliyat berdasarkan kategori benar atau tidaknya. Menurut kategori ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sahih. Yang kedua, doif atau lemah. Dan yang ketiga ada maudhu atau palsu. Yang kedua, Israiliyat berdasarkan kategori kesesuaian atau tidak kesesuaian dengan ajaran agama Islam. Menurut kategori ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, Israiliyah yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, Israiliyah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, Israiliyah yang didiamkan oleh syariat Islam atau mauquf. Yang ketiga, Israiliyah berdasarkan kategori temanya. Menurut kategori ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, Israiliyah berkaitan dengan akidah. Yang kedua, Israiliyah yang berkaitan dengan hukum. Yang ketiga, Israiliyat yang berhubungan dengan akidah, hikmah, kisah, dan sejarah. Dalam Israiliyat terdapat beberapa tokoh Yahudi dan Nasrani yang telah masuk Islam. Di antaranya, yang pertama ada Abdullah bin Salam, yang kedua ada Ka'ab al-Akbari, yang ketiga ada Wahab ibnu Munabbih, dan yang keempat ada Ibnu Jurayj. Dalam Israiliyat terdapat beberapa contoh Israiliyat. Di antaranya adalah kisah dari Nabi Sulaiman, kisah Nabi Ismail, kisah
awal surah Qaf, kisah Harut dan Marut. Namun di sini saya akan menjelaskan salah satu kisah saja, yaitu tentang kisah Nabi Ismail. Contoh Israiliyat kisah Nabi Ismail berkaitan dengan penyembelihan Nabi Ismail, yang berasal dari Ka'ab al-Akhbari yang menyebutkan bahwa yang disembelih itu Ishak, bukan Ismail. Menurut Ibnu Katsir, Israiliyat ini penipu dan dusta karena bertentangan langsung dengan nas Al-Quran sendiri. Orang Yahudi lebih suka menyebut Ishak sebagai nenek moyangnya, sedangkan Ismail adalah nenek moyang orang Arab. Selanjutnya, dalam kisah Israiliyat terdapat hukum meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat. Para ulama berbeda pendapat dalam meriwayatkan kisah Israiliyat. Yang pertama, ada yang melarang secara mutlak, yang kedua ada yang membolehkan secara mutlak, dan yang ketiga ada yang membuat persyaratan dalam periwayatan. Dampak Israiliyat terhadap agama Islam. Menurut Az-Zahabi, masuknya Israiliyat ke dalam hasanah tafsir Al-Quran dapat menyebabkan dampak negatif. Salah satunya, yang pertama, Israiliyat akan merusak akidah kaum muslimin karena mengandung unsur penyerupaan pada Allah. Yang kedua, merusak citra agama karena Israiliyat ini menggambarkan seolah-olah agama Islam itu agama yang penuh dengan kebohongan yang tidak ada sumbernya. Dan yang ketiga, Israiliyat menghilangkan kepercayaan kepada para ulama salaf, baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in. Yang keempat, Israiliyat memalingkan manusia dari maksud dan tujuannya dalam ayat-ayat Al-Quran. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.